Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal nyata yang akan segera menghampiri kamu. Hal nyata apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, buat Gemini, kita akan shuffle kartunya ya. Hal nyata yang akan segera menghampiri kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat. Kita akan coba lihat zodiak-zodiaknya ya. Zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Itu ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, masih juga ini kebanyakan elemen udara ya. Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Tapi ingat juga, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini ya, jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Buat Gemini, kita akan coba lihat. Tapi sebelum itu, aku pengen memberikan giveaway juga ya buat teman-temanku semuanya. Nanti aku akan membuat sebuah pertanyaan dan jawabannya kamu akan dapatkan dari readingan ini. Ya sebaiknya nonton sampai habis, jadi kamu akan bisa memahami gitu ya, ataupun mengetahui jawaban dari pertanyaan aku nantinya. Clue-nya itu aku nantinya akan mempertanyakan tentang diri aku, tentang diri aku ya. Sedekat apa kamu terhadap aku? Ya, mengatakan tentang diri aku gitu ya. Nah, nanti aku akan ada juga sampaikan, entah itu di pertengahan readingan atau mungkin di akhir readingan, nggak tahu ya. Intinya kamu coba fokus aja mendengarkan sampai habis. Nanti aku akan buat pertanyaannya di komentar ya, di kolom komentar nantinya. Nanti kamu lihat, aku akan sematkan komentarnya ya. Oke. Yang benar ya, satu orang pertama yang benar, aku akan memberikan satu pertanyaan personal reading. Oke? Nah, kita lanjut. Di sini ada Pack of Swords untuk hal nyata yang akan kamu dapatkan ya, yang akan segera menghampiri kamu ya. Ini aku melihat kamu sudah mulai fokus ya, fokus memikirkan diri kamu. Kamu sudah mulai fokus kepada apa yang memang sudah menjadi tujuan kamu. Karena mungkin selama ini kamu itu kayak suka bantu orang, kamu itu selama ini suka mikirin orang gitu ya. Apapun ini, mungkin keluarga juga. Sementara kamu nggak tahu apa yang diri kamu butuhkan. Kamu mungkin terlalu baik kali ya. Ya mungkin ya beberapa dari kamu ada seperti itu. Sekarang kamu mulai untuk memfokuskan diri kamu sendiri. Apa yang kamu mulai pikirkan di sini? Ya, kita akan coba lihat. Di sini ada Six of Swords. Ada keadaan di mana kamu kayak pengen pergi dari keadaan yang kayak menyakitkan ataupun mengecewakan. Aku melihat kamu ingin pergi kepada kondisi yang begitu tenang. Ini ada air yang begitu tenang. Ini yang akan kamu lewati. Arti kata saat kamu melewati air yang tenang ini, jiwa kamu juga tenang. Itu harapan kamu. Ya, terkadang kita seperti itu ya. Kalau kita berada di lingkungan toksik, orang-orang toksik, otomatis jiwa kita juga kayak meronta-ronta juga seperti mereka gitu loh. Tapi kalau kita ketemu dengan circle-nya yang tepat,
sesuai mungkin, oh ini orangnya tenang, oh ini orangnya support banget, oh ini orangnya positif banget ya, kita juga akan positif. Nah inilah yang akan kamu lakukan. Kamu seperti ingin mencari di mana kamu akan benar-benar dihargai, di mana kamu akan benar-benar dianggap ya, atau di mana kamu akan benar-benar kayak di-support begitu. Nah inilah, karena selama ini mungkin kamu yang selalu mensupport, selama ini kamu yang selalu membantu siapapun. Ada kalanya kamu yang pengen dibantu, ya. Mungkin saat kamu berada dalam keterpurukan, semua pada menjauh, semua mungkin pada kayak, ya nggak kenal gitu loh. Tapi saat mereka butuh bantuan kamu selalu ada buat mereka. Itu yang membuat kamu merasa ternyata semua orang ini penuh dengan drama ya. Jadi itu yang kau pikirkan, oke? Nah, jadi, aku juga melihat ya, kalau aku sinkronkan dengan kartu The Tower, ada Nine of Swords, pernah ya keadaan kamu itu begitu hancur, hancur begitu hancur. Ada The Tower. Mungkin saja kamu itu bisa dikatakan, dalam membangun rumah, pondasi kamu nggak kuat. Mungkin kamu membuat pondasi itu kayak nggak dalam tuh lubangnya gitu ya. Jadi nggak bisa nih kalau pondasi rumah itu kalau untuk rumah bertingkat kan kita butuh, pondasi yang dalam gitu ya. Tapi ini enggak, pondasinya dangkal terus kamu buat rumahnya bertingkat ya udah roboh gitu. Tapi aku lihat kamu benar-benar kayak ingin memperjuangkan, ingin membangun kembali, tapi dengan pondasi yang kuat. Ya, ini dia. Nah, sama halnya ini. Jadi kalau aku sinkronkan dengan ini, memang terjadi hal-hal yang begitu menyakitkan kamu di masa lalu. Mungkin saat ini masih kamu rasakan. Dan mungkin kamu di sini mulai terjebak dalam satu pemikiran. Gimana ya aku bisa keluar dari kondisi ini? Ya, memang kamu terlihat orang yang baik-baik saja. Karena kamu memang ingin melihatkan kepada siapapun keadaan kamu yang sekarang gitu loh. Ya intinya aku itu baik-baik saja kok, padahal ya kamu punya masalah yang begitu ribet, tapi kamu tidak ingin orang lain tahu. Makanya kamu di sini mungkin berperang dalam pikiran kamu mulai berperang untuk melawan semua itu ya. Sehingga pada akhirnya ya mungkin kamu mulai mulai menemukan jalan-jalan untuk menuju sebuah ketenangan itu, menuju sebuah apa ya kayak menemukan sebuah jawaban lah dari semua masalah yang kamu hadapi ini. Karena apa? Karena di bottom of the deck kamu mulai fokus kepada yang benar-benar menjadi tujuan hidup kamu. Ah, aku pengen keluar dari masalah ini. Aku pengen keluar nih gitu ya. Dan pada akhirnya ya ini ada Ten of Pentacles ya. Ini ada King of Swords. Kamu mulai menjadi seseorang yang Pack of Swords, King of Swords ya. Ini udah ke kamu semua. Pikiran kamu itu apa ya? Pemikiran-pemikiran kamu itu kayak udah matang banget gitu. Tinggal kamu take action-nya ya. Tinggal take action-nya. Apakah benar-benar kamu akan melakukan semuanya? Ini juga ada perubahan ya. Ada perubahan. Ini juga ada sebuah keraguan kamu. Ini ada Four of Cups, memang kejenuhan itu akan selalu ada. Tapi di sini akan ada perubahan besar-besaran yang akan terjadi. Nah, inilah perubahan itu. Di mana akhirnya kamu kayak mulai menemukan sebuah jawaban ataupun oh, aku harus melakukan ini nih gitu. Misal mungkin dari segi keuangan tadi ya. Dari segi keuangan tadi di mana mungkin kamu merasa hidup kamu itu kayak kayak bisnis aku ini kayak macet gitu ya. Bukan kredit kamu yang macet ya, bukan kredit ya, tapi bisnisnya macet ya. Mungkin aja usaha kamu sekarang itu kayak persaingan ketat ya. Mungkin saja kamu yang punya usaha kafe, kamu punya usaha laundry ataupun usaha apa gitu ya, butik atau apa ya. Mungkin bisa saja, oh mungkin dengan momennya lebaran, momennya bulan puasa, jika kamu yang punya, apa ya, bisnis makanan, kuliner, kamu mungkin bisa bikin promosi apa gitu ya. Promosinya itu kayak begini, "Yuk, datang," ya mungkin di weekend atau di hari Jumat ada harga spesial gitu. Nah, terus nanti di weekend juga akan ada, eee, harga spesial juga buat kamu-kamu yang sudah jadi pelanggan tetap, atau mungkin bagi kamu yang sudah datang ke tempat aku, sebanyak 5 kali itu akan dapat free apa gitu kan, makanan apa, cemilan apa, apa sih yang kamu jual gitu. Intinya coba kita buat seperti itu. Atau kamu yang usaha air galon gitu ya, mungkin 5 kali beli air galon ke tempat aku, nah yang keenamnya itu kamu gratis, begitu. Jadi intinya kita butuh marketing, ya. Nah mungkin itu, dengan itu kamu lakukan,
itu juga membangun usaha kamu yang stuck tadi. Atau memang dengan cinta nih, kalau cinta kamu yang punya masalah nih misalnya, kenapa sih pasangan aku ini kayak, nggak apa ya, berubah gitu ya. Ya mungkin saja dia itu kayak jenuh dengan hubungan yang begitu-begitu saja. Sementara ya mungkin kamu dengan dia dulunya punya tujuan untuk menikah, berkomitmen, tapi nggak juga kesampaian, entah kapan ini gitu. Kamu juga perlu buat perubahan. Perubahan itu ya udah kapan lagi kita akan berkomitmen. Nah, kalau udah ada rencana di situ, planning di situ, ya persiapkanlah semuanya. Sehingga akhirnya nanti itu kamu akan benar-benar kayak ngerasain apa ya? Kayak ngerasain, oh ternyata begini ya. Kita harus bisa berubah semuanya, merubah mindset kita. Nah, nah itu yang perlu kita perhatikan di sini. Oke? Benar-benar kayak harus bisa berubah lah, jangan jangan pekerjaannya itu aja gitu ya, kayak ya stuck jadinya. Tapi kalau kita itu perlu buat perubahan, mungkin dalam bisnis atau dalam percintaan kamu. Mungkin kamu akhirnya kayak introspeksi diri, "Oh, kenapa sih aku begini-begini, begitu-begitu?" Sehingga dia jenuh, sehingga dia kayak bosan gitu ya, atau dia cemburu gitu. Nah, mungkin aku nggak boleh seperti ini ya, aku harus menjaga perasaannya. Nah, itu harus kamu lakukan. Arti kata improve, ke diri kamu itu kayak benar-benar kayak totalitasnya itu ya baik gitu loh. Ya harus totalitas untuk kita merubah diri kita sehingga terciptalah satu, hubungan yang harmonis, hubungan yang memang benar-benar kita inginkan ya, begitu. Ini yang, akan terjadi. Oke? Kita akan coba lihat ya teman-temanku. Di sini, aku akan lihat teman-temanku, apalagi yang akan hal nyata yang akan menghampiri kamu. Aku itu sudah menikah ya. Mungkin teman-teman tahu ya, channel Myla Tarot itu pasangan aku dan aku punya anak 2. Oke. Nah, teman-teman, kita akan coba lihat. Di sini ada follow the white rabbit. Ya, aku juga melihat di sini. Kamu akan menemukan peluang, kamu akan menemukan kesempatan. Jadi, manfaatkanlah kesempatan dan peluang ini. Mungkin saja ya, ada orang-orang yang akan membantu kamu, mungkin nanam saham nih ke bisnisnya kamu, atau mereka pengen bantu pekerjaannya kamu, atau intinya ada hal-hal yang memang bantuan untuk membangun kembali apa yang memang sudah hancur, ya begitu. Atau mungkin seseorang hadir ke dalam hidup kamu, mungkin untuk bisa menghapus luka hati kamu, menghapus beban pikiran kamu, ataupun menghibur kamu. Ya, semoga. Ini juga ada uncertainty. Just who you will become. Kamu akan benar-benar punya pilihan. Kamu itu akan menjadi apa? Itu diri kamu sendiri itu yang memilih. Kamu akan menjadi apa? Jadi jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak ya. Salah satu hal yang paling bagus itu yang paling baik yang mungkin disayangi oleh Tuhan ya. Menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang banyak ya. Apapun itu bisa kamu lakukan. Misalnya orang tuh butuh ini, butuh itu, ya kita bantu. Semampu kita, seikhlas kita, ya. Bagaimana cara kita untuk bisa belajar ikhlas, belajar sabar, nah itu yang terpenting dalam hidup kita. Kalau itu udah kita kuasai, hidup kita akan bahagia. Oke? Ini juga ada choice, feeling blocked. Nah, aku juga melihat di sini mungkin kamu ini juga ada hal yang nyata di mana kamu itu seperti kayak pengen apa ya? Pengen menjauhkan diri kamu dari hal-hal yang memang, ya ini udah toksik, ini udah negatif, ya udah aku jauhi gitu loh. Kamu tidak ingin lagi berada di lingkungan-lingkungan seperti itu. Karena kamu butuh ketenangan, butuh kebahagiaan, butuh kesuksesan. Jadi saat ini kalau kita pengen sukses, pengen bahagia, ya kita harus berada di circle yang benar-benar kayak mensupport, membantu kita, membahagiakan kita ya, seperti itu. Bukan justru menyudutkan kita, ya mungkin menghina kita, ya mengintimidasi kita, nah seperti itu. Oke. Ini ada apa ya? Ini Codices dan Codices. Aku juga melihat ya beberapa dari kamu itu akan merasakan rasa penasaran gitu ya. Rasa penasaran tentang apa? Mungkin saja kalau aku lakukan ini, masa depan aku bagaimana ya? Terkadang kan kita juga suka bertanya-tanya. Terkadang juga kita, kalau aku pacaran sama dia, kalau aku hidup sama dia, bahagia nggak nantinya gitu ya. Terkadang ada rasa penasaran kita juga terhadap seseorang. Orang itu suka nggak ya sama aku? Ini bagi kamu nih yang suka TTM-an atau mungkin lagi TTM-an ya.
dia suka nggak saya sama aku ya gitu, kok dia cuek banget, kok dia begini banget gitu, atau mungkin kamu yang sudah punya hubungan yang dekat banget gitu ya, yang sudah lama, tapi kok dia nggak berkomitmen juga ya dengan aku, begitu ya. Kenapa kok dia seperti seperti itu? Nah, itu kamu juga punya rasa penasaran. Mungkin saja dengan rasa penasaran itu akhirnya kamu bisa mengetahui, mungkin bertanya langsung atau apa ya, ini juga akan nyata. Intinya kamu harus benar-benar kayak berani untuk, apa ya, bertindak, memutuskan sesuatu, atau mengatakan sesuatu, atau bertanya, ya. Oke, itu penting sekali. Kita akan coba lihat apalagi di sini pesan semesta untuk kamu. Pesan semesta untuk kamu. Pesan semesta untuk kamu, ya. Remain positif. Nah, kamu akan benar-benar memiliki, pikiran yang kayak, positif banget gitu ya. Karena itu yang memang benar-benar kamu harus lakukan. Kenapa? Karena demi untuk, hal-hal yang benar-benar untuk membangun satu kehidupan baru ataupun mencapai kenyamanan kamu di sini. Ini juga ada, peaceful resolution, ada be assertive dan ada within the next few weeks. Arti kata kamu harus lebih tegas lagi. Ya mungkin saja kamu mungkin lebih tegas untuk apa? Untuk, ya untuk diri kamu sendiri, jangan jangan mudah kamu dibohongi lagi, jangan mudah kamu dimanipulatif lagi gitu ya. Intinya kamu harus berani untuk bertindak. Jadi kamu jangan merasa kayak harus lemah di mata siapapun. Dan aku juga melihat kamu itu akan bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Walaupun mungkin dulunya kamu sering ya, mungkin dihina, dicaci maki ya, tapi kamu kayak ya udah deh biarin aja orang mencaci maki karena masalah itu bukan pada kamu. Karena mereka kan tidak merugikan kamu. Dia hanya cuma dengan omongan ya. Nanti omongan itu juga yang akan menghancurkan mereka. Jadi kamu akan lebih bisa berdamai dengan diri kamu sendiri dan kamu juga akan menjadi lebih tegas dan apa yang terjadi? Within the next few weeks akan ada satu hal yang terlihat di mungkin beberapa minggu ke depan, kamu akan menjadi seseorang yang mungkin begitu sangat luar biasa, ya mungkin lebih positif, kamu akan lebih bahagia, kamu mungkin akan lebih lebih sangat apa ya, sangat benar-benar, bisa fokus gitu loh kepada kepada kehidupan kamu dan tujuan kamu. Oke, nah inilah hal yang nyata mungkin akan datang menghampiri kamu. Semoga aja ya kamu afirmasikan aja. Oke, bagaimana mungkin ini yang bisa aku sampaikan bagaimana semuanya, apapun yang terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.